Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini dapat kiriman. Kita mau unboxing dari Bapak Muhammad Alwi. Ini dari Sidogiri Pasuruan ya. Ini dari Sidogiri. Terus ini kita unboxing. Ini suruh bikin pisau. Bahan dari planer. Planer ini masuk baja modern, saudara. Baja modern yang sekelas apa namanya itu? Sekelas ini sudah tajam, sekelas TKM, Kinkelder, Julia dan sebagainya. Ini saudaranya ini. Ini saudaranya. Ini merek Nova. Nova Jerman punya, Germani atau Jerman. Pengalaman saya bikin pisau kayak gini itu ya sama dengan Kinkelder, Julia, TKM, tapi emang ada nilainya itu, ada yang agak tinggi, ada yang tinggi, ada yang agak bawah dikit gitu. Cuman tapi selisihnya nggak terlalu terpaut jauh, sangat jauh tidak. Kelebihan dan keunggulan dari peso model-model bahan seperti ini yang pernah saya jelaskan dalam konten-konten sebelumnya itu dia itu misalkan digerinda saja tanpa disepuh, dia itu sudah bisa buat bekerja, bahkan sudah layak. Kenapa begitu? Dalam kandungan baja di dalam ini itu berbagai unsur untuk mengikat supaya dia itu tahan terhadap gesekan. Jadi dia itu tidak perlu dikerasin, dari pabrik sononya sudah keras. Itu keunggulannya. Tapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya itu kekerasannya itu biasanya kurang maksimal. Kita tidak bisa mengimpikan kekerasan yang seperti kita biasanya kita bikin gitu. Katakanlah terbuat dari per atau dari laker atau dari barsenso gitu. Kita sandingkan lah dengan barsenso. Bahan ini menurut saya pribadi ketika kita mengolah, ketika sudah menjadi ketajaman, sama-sama tajam, itu saya lebih suka barsenso, bahan limbah. Kenapa kok begitu? Nanti saya jelasin secara detail. Cuman ini agak runyam, pembahasan ini agak runyam, nanti ada yang pro kontra. Cuman ya terserah masing-masing lah. Saya hanya mempraktekkan, saya juga tukang jaga, jadi saya perhatikan biasanya. Tapi emang kesan awal itu ini luar biasa. Meskipun sampai sekarang juga luar biasa, tapi kalau saya suruh memilih, misalnya sama barsenso, saya lebih milih barsenso. Dia katakanlah saya mengilustrasikan nilai kekerasan. Nilai kekerasannya itu adalah yang saya inginkan itu katakanlah 65. Barsenso itu saya mau bikin jadi 70 katakanlah, itu oke-oke aja tapi rawan. Kalau ini dari pabrik sono ya segitu, nanti ya segitu. Dia sudah punya ukuran. Misalnya kayak ini 60 ya 60. Tapi dia agak tahan terhadap aus. Tapi cuman ketajamannya yang tidak diangkat itu sudah tidak mau, karena emang di pabrik saya didesain kekerasannya sekian. Berbeda cerita kalau ini disepuh lagi. Dia mau naik apa? Tingkat kekerasannya mau naik. Tapi tetap ketika kita mau naik, tingkatnya naik itu sedikit, nggak terlalu jauh gitu, enggak. Tetap apa ya, sama pabrik itu sudah diolah sedemikian rupa baja di kandungan itu tahan aus dan nggak gampang grumpil atau bagaimana, makanya kekerasannya itu kurang begitu. Kalau sama barsenso itu saya terus terang kalau sama-sama disepuh itu suka barsenso. Tapi kayak gini juga pecintanya banyak. Jadi bahan-bahan baja modern seperti TKM, Kinkelder dan seperti ini saudaranya. Nanti penjelasannya lebih detail itu saya mau menjelaskan itu agak susah, tapi pengalaman saya bercerita seperti itu. Oke ya, seperti itu.
Jadi ini Germany masuk, ini ada tulisannya Nova. Ini ada tulisannya Nova Hing Pression Tooling, apa bahasa Inggris, D2, ini sekian-sekian, ini planning Knef Remed Peso Germany Quality. Jadi mungkin ini masuk baja D2 dan baja-baja modern sekarang. Ya seperti itulah saudara. Intinya kalau saya ditanya, saya lebih suka baja limbah yang diolah itu bisa ketajamannya sesuai yang saya inginkan. Tapi saya di sini tidak ngomong per atau laker loh ya. Saya ngomong baja yang lebih ekstrim lagi. Kalau umum yang bisa gampang dijumpai baja limbah itu adalah Barsenso. Itu ketajamannya itu ngeri-ngeri sedap saudara. Kalau sudah kena leher sapi itu dia dibilang tahan aus, itu ya tahan aus. Dibilang sangat luar biasa ya luar biasa. Ini ya luar biasa, tapi enggak selevel dengan apa? Dengan Barsenso yang sudah sepuh. Enggak selevel. Saya katakan enggak selevel. Ini masih di bawahnya. Meskipun disepuh pun masih di bawahnya. Gitu. Itu berlaku juga untuk TKM Kelder dan saudara-saudaranya. Ini pengalaman pribadi saya di lapangan ya, bukan kayak gitu. Kalau ada ilmu lain, monggo lah silahkan, bisa didiskusikan. Tapi cuman saya itu juga orang Juleha, sering sembelih, sering dapat pesanan akeko buat ngiris-ngiris daging dan sebagainya. Terus kita mengukur, itu kan ukurannya tidak hanya sekedar tajam, tapi bagaimana kita mengasah, enak apa tidak, tajamnya tingkat setinggi apa, bukan seawet. Kita bilang setinggi apa tajamnya, baru kita berbicara awetnya seperti apa. Gitu urutannya menurut saya itu, tajamnya setinggi apa dulu, baru berbicara awet. Kalau hanya awet, tajamnya tidak bisa maksimal, bukan sama aja bohong, tapi kurang puas. Oke, bisa dimengerti kayak gitu. Terima kasih, salam dari Kiawesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.